Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 573 cari mati saja. Manajer itu berkata dengan cepat, jangan khawatir, Kak Cleo, aku akan meminta seseorang untuk membersihkannya. Sudahlah, tidak perlu. Kak Cleo berjalan menghampiri Paman Kin kedua dengan ekspresi sombong, kamu keluarlah, aku akan membayar punyamu, jangan ganggu kesenanganku di sini. Otak Paman kedua Kin memang sudah tidak begitu bagus, makanya dia sering diintimidasi di lokasi konstruksi. Mendengar ini, dia mengangguk-angguk lalu pergi keluar. Tunggu. Kak Cleo tiba-tiba berkata, jangan pergi dulu. Tidak ada yang bisa melayani di pemandian sebesar ini. Kemari dan gosok punggungku. Aku akan memberi kamu tip nanti. Paman kedua Kin mengangguk, lalu mengikuti Kak Cleo. Manajer itu berkata dengan tidak enak hati, Kak Cleo, pria ini punya masalah dengan otaknya. Kami punya tukang gosok, biarlah tukang gosok yang melayani ya. Kak Cleo melambaikan tangannya, sudahlah, jangan bicara omong kosong. Setelah berbicara, Kak Cleo masuk ke kolam mandi besar dan mulai berendam, meminta Paman kedua Kin untuk menggosok punggungnya dari belakang. Melihat Paman kedua Kin yang tampak bodoh, Kak Cleo tersenyum, kamu punya masalah di sini. Dia menunjuk ke kepalanya. Paman kedua Kin terkekeh, iya. Kak Cleo juga tertawa, orang bodoh juga bisa datang untuk mandi. Menarik, sini, apakah kamu melihat rantai emasku? Kamu minum baskom air ini, dan aku akan memberikan kalung ini kepadamu. Kak Cleo menunjuk ke baskom berisi air bekas cuci kaki dan berkata. Paman kedua Kin tersenyum, aku tidak haus. Kak Cleo mengerutkan kening, kenapa, tidak mau? Cepat minum, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Paman kedua Kin masih tertawa, bos, jangan pukul aku benar-benar tidak haus. Kak Cleo berdiri dan berkata, oh, kamu malah keterusan ya, orang bodoh masih berani negosiasi denganku. Ayo, aku harus membuat kamu kenyang minum hari ini. Setelah berbicara, Kak Cleo lalu menekan tangannya ke leher Paman kedua Kin, dan Paman kedua Kin pun ditekan ke dalam kolam air panas pun membanjiri kepalanya. Glek-glek-glek, Paman kedua Kin mulai meronta. Bagaimanapun, dia seorang pria bertubuh besar, begitu Paman kedua Kin mendorong dengan keras, Kak Cleo tiba-tiba jatuh ke dalam bak mandi, tersedak beberapa teguk air sebelum bisa berdiri lagi. Sial! Kamu berani mendorongku, apa kamu cari mati? Aku akan melumpuhkanmu. Kak Cleo yang memang sudah minum alkohol, wajahnya penuh amarah, dia pun langsung meraih Paman kedua Kin bersiap memukulinya. Meskipun otak Paman kedua Kin tidak beres, dia tahu harus kabur ketika dia dipukuli, jika tidak dia pasti sudah terbunuh selama ini. Paman kedua Kin kabur keluar dengan bertelanjang badan, Kak Cleo berteriak. Manajer, tangkap dia. Manajer bergegas masuk dengan beberapa pelayan, dan ketika dia melihat adegan ini, dia dengan cepat meraih Paman kedua Kin dan menekannya ke tanah. Zaman sekarang, orang kayalah yang berkuasa. Kak Cleo adalah bos real estate. Dia sering datang ke sini, tidak bisa disinggung, Paman kedua Kin ini hanyalah seorang buruh, tidak ada yang akan menganggapnya. Kak Cleo mendengus dingin, anjing ini berani merebut kalung emasku, pukul dia. Ketika beberapa manajer dan pelayan mendengar ini, bagaimana ini bisa dibiarkan, berani merebut kalung emas Kak Cleo. Beberapa orang itu mengepung Paman kedua Kin dan mulai menendangnya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 574 mencuri. Melihat Paman Kin dipukuli, Kak Cleo menunjukkan senyum puas di wajahnya. Betul, pukul dia, anjing yang tidak tahu diri, nanti malam aku traktir makan. Terima kasih, Kak Cleo. Kak Cleo terima kasih. Kak Cleo, jangan khawatir. Para manajer itu menendang Paman kedua Kin dengan ganas. Meskipun Kak Cleo ini tidak menjanjikan imbalan besar, hanya sedikit makanan saja, tetapi mereka juga suka menjadi anjingnya, anjing orang kaya, paling tidak, bisa makan enak.
Setelah ditendang beberapa kali, paman kedua Qin tiba-tiba berdiri dan bergegas keluar. Tubuh paman kedua Qin masih kuat. Jika ini orang biasa, dia pasti sudah meninggal setelah lama disiksa selama 10 tahun ini. Paman kedua Qin masih bisa melawan di situasi ini, memang cukup hebat. Begitu dia berlari keluar, dia melihat Thomas Qin turun dari mobil dan membawa banyak makanan. Melihat paman kedua keluar dengan bertelanjang badan, raut muka Thomas Qin langsung berubah. Dengan cepat dia melepas pakaiannya untuk menutupinya. Paman kedua, ada apa? Meskipun otak paman kedua Qin bermasalah, dia tahu bahwa Thomas Qin baik padanya. Dia bersembunyi di belakang Thomas Qin, menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, dengan wajah ketakutan. Segera, beberapa pemuda keluar dari kamar mandi beserta manajernya. Sembunyi di sini ya. Setelah selesai berbicara, manajer itu memandang Thomas Qin dan mengerutkan kening lalu berkata, "Anak muda, minggirlah, orang tua ini berani mencuri barang di tempat kami, kamu bukan kaki tangannya kan?" Thomas Qin menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Mencuri? Apa yang dia curi?" Pada saat ini, Kak Leo berjalan keluar dengan badan dibungkus handuk mandi, dengan wajah sombong. "Mencuri kalung emasku." Thomas Qin mengerutkan kening, "Bukankah rantai anjingmu tergantung di lehermu?" Kak Leo memelototi, "Kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi, kamu berani bilang ini adalah rantai anjing. Pukul dia." Begitu diperintahkan, beberapa pelayan bergegas menghampiri, bagaimanapun, meskipun mereka tidak sering berkelahi, tetapi mereka ada banyak, mereka tidak takut dengan tubuh kecil Thomas Qin. Tiba-tiba, Thomas Qin mengulurkan tangannya, dan pelayan yang tinggi dan kuat yang ada di paling depan langsung ditangkap olehnya. Meskipun dia sedikit lebih tinggi dari Thomas Qin, dan sangat kekar, jauh lebih kekar dari Thomas Qin. Meski begitu, Thomas Qin mencengkeram lehernya hanya dengan satu tangan seperti menangkap ayam, menekannya langsung di tempat dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, Thomas Qin mengangkat kakinya dan menendang lutut kanannya. Krek! Lututnya patah ke arah yang berlawanan, kaki kanannya berlutut ke arah yang berlawanan dengan tulangnya yang kelihatan. Seorang pria setinggi 185 cm itu serapuh batang korek api di tangan Thomas Qin, tulangnya langsung patah. "Ah!" Pria itu berteriak, semua orang ketakutan, belum pernah melihat kaki yang bisa patah seperti ini, terlalu menakutkan. Setelah itu, Thomas Qin menendang lagi kaki kirinya, pada posisi yang sama, patah tulang terbalik yang sama, dan sekarang kedua lututnya terlipat ke belakang. Kali ini, Thomas Qin lalu menekan tenggorokannya, dia bahkan tidak bisa berteriak, dengan sedikit tenaga di kelima jarinya, leher pelayan itu bengkok dan langsung mati seketika. Semua orang berdiri di sana tidak ada yang berani bergerak dengan wajah kaget. Bersambung. Titik.